Kenapa persaksian orang-orang munafik ini ditolak sama Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Idza ja'akal munafiqun, datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik. Kemudian apa? Qalu nashhadu innaka la rasul. Mereka mengatakan, kami ini bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kata Allah apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Kata Allah, aku tahu kamu memang rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolak persaksian mereka karena mereka berdusta. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah menciptakan seluruh alam ini, seluruh muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti pada hari kiamat kita termasuk daripada bagian umat beliau yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah ini yang kedua Anda datang kemari. Kalau nggak salah waktu itu yang pertama, Masya Allah nggak berasa, masih suasana Lebaran kalau nggak salah waktu itu. Tapi Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini Insya Allah Anda akan membahas salah satu surat yang Insya Allah antum semua ini udah apa? Surat apa kira-kira? Surat di juz 30. Suratnya cuma 3 ayat dan ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat Al-Asr. Ada nggak kira-kira di sini yang nggak hafal? Insyaallah hafal semua ya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan apa coba bunyi? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masyaallah hafal semua. Ini ayat 3 ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan di kota Mekkah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke kota Mekkah. Cuman sebelum anak lanjutkan lebih dalam, ini sekedar pengetahuan, apa sih perbedaan antara Makkiyah sama Madaniyah? Kalau antum sering dengar tuh surat yang diturunkan Makkiyah sama Madaniyah, apa kira-kira perbedaannya? Hah? Kenapa? Iya benar. Makkiyah ini kurun waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah. Walaupun misalnya ketika itu Nabi posisinya bukan di kota Mekah misalnya. Kira-kira misalnya Nabi waktu itu pernah ke Taif, turun ayat, tetap itu dianggap kota Makkiyah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, walaupun turun ayatnya di kota Mekah, tetap Madaniyah. Contohnya surat apa?
idza ja'a nasrullahi wal fath. Itu Nabi Muhammad SAW ketika itu lagi di kota Mekkah, lagi Fathu Mekkah kalau nggak salah, atau lagi lagi proses Hajjatul Wada'. Turun itu ayat An-Nasr, idza ja'a nasrullah sampai habis. Tapi masuknya Madaniyah. Karena apa? Nabi udah hijrah ke kota Madinah. Adapun surat Al-Fatihah itu ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Ada yang sebagian ulama mengatakan sebagian ayat ini masuk Makkiyah, sebagian lagi Madaniyah ala kulli hal. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, bukan Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalaulah sekiranya laula anzalallahu subhanahu law tadabbara an-nasu hadhihi surah law sa'athum atau lakafathum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya manusia mau mentadabburi ayat ini, maka akan cukup bahwa ayat ini cukup luar biasa bagi manusia. Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala enggak menurunkan ayat yang lainnya, cukup udah. Saking luar biasanya ayat ini. Tapi sayang, kita ini terkadang kurang mentadabburi Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an atau malah hati-hati kalian yang telah tertutup? Makanya kita jangan cuma sekedar baca. Kalau kita cuma sekedar baca doang, nggak tahu artinya, nggak berusaha mencari tahu artinya, kira-kira kayak apa? Kayak burung beo. Burung beo bisa ngomong tapi nggak bisa paham apa yang dimaksud. Nah, inilah kira-kira gambaran daripada orang yang nggak paham Al-Quran. Minimal antum tahu gambaran daripada ayat ini. Kira-kira ayat yang antum baca apa sih? Kira-kira isinya itu apa? Minimal tahu garis besarnya supaya kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan wal 'asr. Kalau di dalam bahasa Arab, wa ini disebut waul qasam. Apa itu al-qasam? Sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan di sini bahwa sesungguhnya setiap Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan al-qasam, biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau memulai ayat dengan sumpah, biasanya itu pasti di awal ayat. Contohnya di surat apa? Ad-Duha, mumtaz. Wad-duha, demi waktu duha. Kemudian wasyamsi, demi matahari. Kemudian wal qamari, itu di pertengahan ayat. Tapi kebanyakan Allah Subhanahu wa taala di awal ayat. Ulama menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai perlu bersumpah atas makhluknya. Kenapa? Ada yang tahu? Ini untuk menekankan betapa pentingnya atau mulianya makhluk tersebut. Contohnya wattini wazzaitun. Allah bersumpah atas nama buah tin dan juga buah zaitun. Ternyata banyak kandungan atau manfaat daripada buah tin dan buah zaitun. Kemudian Allah mengatakan lagi wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Maksudnya apa? Negeri apa? Negeri Mekah. Ternyata negeri Mekah ini salah satu negeri yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan keamanan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bahkan jadikan ini sebagai kota suci, bahkan menjadi pusat. Karena apa? Di sana ada Ka'bah. Ka'bah ini sebagai kiblat utama bagi umat Islam. Makanya ini luar biasa. Begitu juga di dalam ayat ini Allah mengatakan wal 'asr. Apa arti dari 'asr di sini? Mumtaz. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ini ana bawakan di sini dua tafsir sekaligus. Satu tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, satu tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi sama Al-Imam Ibnu Katsir sama-sama sepakat. Di dalam hal ini enggak ada perbedaan beliau. Beliau mengatakan al-'asr ini bagian daripada waktu, maksudnya apa? Zaman atau masa. Tapi ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa asar di sini adalah waktu asar.
Seperti Al-Imam Abdul Razzaq, beliau mengatakan bahwa asar di sini maksudnya waktu asar. Pertama kita mencoba mengupas pendapatnya Al-Imam Abdul Razzaq. Kenapa beliau sampai mengatakan ini waktu asar? Karena beliau mengatakan bahwa daripada keterangan-keterangan hadis Nabi SAW, waktu asar ini salah satu waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi SAW bahwa Nabi ini mempunyai kebiasaan berpuasa di waktu Senin dan Kamis. Ternyata ada dalil yang mengatakan ketika Nabi SAW puasa di waktu hari Kamis, Nabi mengatakan apa? Tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Kalau di sebagian riwayat disebutkan cuma hari Kamisnya doang. Karena ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa alasan Nabi Muhammad SAW puasa di hari Senin karena waktu itu Nabi SAW mengatakan di hari Senin itulah aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Ala kulli hal, ini riwayat Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis sahih. Nabi mengatakan tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Pada hari Kamis atau hari Senin dan hari Kamis, hari ditampakkannya amalan-amalan atau diangkatnya amalan-amalan. Karena di sebagian hadis disebutkan turfa, diangkat amal-amal saleh. Dan aku suka ketika amalan aku ditampakkan atau diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ulama menjelaskan bahwa ketika di hari Senin atau di hari Kamis tersebut yang dimana ditampakkan atau diangkatnya amal-amal soleh, kapan terjadinya? Di waktu asar. Jadi luar biasa ini. Kemudian juga ada di hadis yang lain di hari Jumat. Ada satu waktu yang diberkahi yang dimana kita disunnahkan dan bahkan sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kapan itu? Di waktu asar. Dan hadisnya juga kuat. Nabi Muhammad SAW mengatakan yaumal jum'ati ithnata asyrata sa'atan. Di hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan yang ada satu waktu yang ketika seorang hamba ini dia benar-benar bersungguh-sungguh, dia benar-benar luangkan, dia nggak sia-siakan waktu tersebut yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka. Kapan itu? Yaitu di waktu asar pada hari Jumat. Jadi luar biasa ini. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di waktu asar. Kemudian ada lagi di hadis yang lain Nabi mengatakan man taraka salatal asar faqad habita amalu. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat asar faqad habita amalu, maka amalnya telah tercabut atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah kalian salat yang 5 waktu dan juga salat wusta. Apa itu salat wusta? Salat asar. Sebagaimana penjelasan ulama tafsir. Menunjukkan apa? Salat waktu asar ini yang juga berkaitan dengan salat asar sangat penting. Kenapa? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang keberkahan-keberkahan atau faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan daripada waktu asar. Kenapa? Karena waktu asar ini waktu yang sangat berat. Kenapa? Karena waktu asar ini ada di tengah-tengah antara menjelang malam sama siang. Dan biasanya manusia ini habis capek, ada yang kerja, benar nggak? Ada yang kerja atau ada yang dagang dan lain sebagainya. Habis aktivitas orang biasanya mulai capek itu waktu asar. Nah, sehingga banyak apa? Banyak orang yang lalai waktu asar. Bahkan wali'udzubillah sampai berani untuk meninggalkan sholat asar. Karena apa?
karena dia lebih menuruti hawa nafsu, karena mungkin dia capek dan lain sebagainya. Padahal luar biasa salat asar ini banyak keutamaannya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man taraka salatal asar ka'annahu wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat asar, maka dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Ulama menjelaskan karena apa? Kehilangan keberkahan. Nah, ini berdasarkan penjelasan daripada Nabi SAW di dalam hadisnya. Adapun kebanyakan ulama, termasuk yang tadi saya katakan, bahwa asar di sini adalah bagian daripada waktu atau zaman atau masa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di sini dan juga Al-Imam Ibnu Katsir. Dan juga kalau kita gabungkan ini sangat matching ya, bisa kita maksudkan ini waktu dan juga bisa juga waktu asar, karena waktu asar juga bagian dari waktu. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam salah satu hadis, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhata wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai nih terhadap keduanya. Yang pertama apa? As-sihhah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Jadi jangan sampai kita ini tersia-siakan dengan waktu-waktu yang kita luangkan. Coba kalau kita seandainya waktu luang kita memperbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak banyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terlalaikan. Karena apa? Nanti setiap waktu yang berjalan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa ayat ini kalau kita kupas sangat luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan juga waktu ini juga bagian daripada usia manusia atau umur manusia. Ada manusia yang hidup tanpa waktu? Nggak ada. Semuanya, siapapun diri kita pasti berkaitan dengan waktu. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergeser nanti pada hari kiamat kedua kaki seorang manusia sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya apa? Tentang waktunya. Bahkan ditanyanya lagi waktu mudanya. Waktu mudanya dipergunakan buat apa? An waqtihi fima abla wa an shababihi fima afna. Waktunya dia dihabisin buat apa? Waktu mudanya juga dihabisin buat apa? Jadi ini benar-benar penting. Jangan sampai kita terlalaikan gara-gara kita ini masih muda, kita ini masih kuat. Padahal nggak ada jaminan setelah itu kita nggak bakal mati. Makanya hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Kita ini sering tertipu dengan yang namanya waktu. Entar dulu. Inilah salah satu tipu daya atau muslihat daripada syaitan. Apa itu tipu daya syaitan? Ada yang namanya at-taswif. Apa itu taswif? Kita sering menunda-nunda, terutama menunda taubat. Itu hati-hati. Jangan sampai kita menunda taubat sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan bermaksiat, berluburan dosa, waliyadzubillah. Makanya Allah sampai benar-benar bersumpah, ini harus ada pedoman ini harus jadi pedoman kita. Harus kita garis bawahi bahwa setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya, berarti ini penting. Bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang enteng. Sesuatu yang sangat berat yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Apa kaitannya? Kaitannya yang tadi, banyak manusia yang melalaikan amal-amalnya. Banyak manusia yang melupakan waktunya. Waktunya dipergunakan buat hal-hal yang nggak manfaat. Bahkan ulama terdahulu hal-hal yang mubah ini diminimal, diperkecil. Supaya apa? Saking takutnya mereka.
Hal-hal mubah aja mereka sangat sedikit melakukannya. Bahkan mereka jarang bercanda karena takut apa? Mematikan hati. Nah kita seringnya apa? Bercanda dibanding serius nih. Ini hati-hati. Jangan sampai kita gara-gara sesuatu hal yang mubah, kebanyakan hal mubah bisa jadi hal yang haram. Mubah ini bisa jadi haram kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Kalau melalaikan yang wajib. Contoh apa? Contoh misalnya main bola. Main bola mubah nggak? Mubah. Tapi tiba-tiba waktu asar datang, gara-gara main bola nggak sholat asar. Kira-kira main bolanya haram nggak? Haram. Jadi jangan sampai hal yang mubah menjadi hal yang haram. Hati-hati. Innal insana lafi khusr. Ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengatakan manusia ini benar-benar dalam kerugian. Kalau dia perbuatannya cuma buat main. Dia nggak tahu apa arti daripada hidup. Apa tujuan kita hidup? Nah, kita harus tahu apa tujuan kita hidup ke dunia ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terlalaikan karena ini. Apa sebab manusia ini bisa terlalaikan? Lagi-lagi apa? Kurangnya ilmu. Ketika seseorang kurang ilmu, maka dia akan menganggap remeh suatu hal. Benar nggak? Karena ilmu itu penting. Bahkan sesuatu hal yang bisa merugikan apa? Karena dia melakukan hal yang haram. Kenapa disebut rugi ketika dia mengerjakan hal yang haram? Karena setiap hal yang haram, sesuatu dosa yang dilakukan, apa yang terjadi? Apa efeknya? Dia berhak untuk mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kalau itu Allah enggak ampunin. Karena akidah Ahlus Sunnah apa? Ketika seseorang berbuat dosa, terutama tapi ini selain syirik ya. Kalau syirik dan dia enggak bertobat, dia bawa dosa syirik dalam keadaan dia mati, enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa selain syirik, ini tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ampunin, dia ampunin. Tapi kalau Allah enggak ampunin, ya hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ini enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Makanya jangan sampai kita merugikan diri kita gara-gara kita sering berbuat dosa dan maksiat. Makanya Allah ini mau memakai kata inna. Inna di sini kalau antum belajar bahasa Arab adalah salah satu huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Huruf penekanan, penegasan, benar-benar manusia di dalam kerugian. Makanya kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang merugi. Di antaranya tadi menunda taubat, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mengerjakan apa yang Allah larang. Ini hati-hati nih. Berbahaya. Jangan sampai kita berbalik arah malah bahaya. Yang Allah suruh ditinggalin, yang Allah larang malah dikerjain. Wah, ini anehnya luar biasa. Hati-hati. Inilah yang dilakukan sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena ayat selanjutnya nanti Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang paling rugi ini adalah orang kafir? Kenapa, Pak? Bu? Kenapa? Karena orang kafir selama dia kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, ini yang harus kita yakini. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi nggak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa orang kafir ini pasti masuk surga. Kalau dia masuk Islam, iya benar. Kenapa? Karena al-Islam yajubu ma qabla. Islam ini menghapus kesalahan-kesalahan seseorang yang ketika itu kafir, kemudian dia masuk Islam, semua kesalahannya dihapuskan. Jadi dia mulai dari nol. Walaupun dia belum pernah sholat. Ada misalnya, Masya Allah, orang kafir masuk Islam. Habis masuk Islam, baru 1 jam meninggal, masuk surga gitu. Masuk, walaupun dia belum sholat. Dan ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW.
Ada seorang namanya Salim. Salim budak atau pembantunya salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Hudzaifah. Dia syahadat, habis syahadat tiba-tiba Nabi mengumumkan perang, kalau nggak salah perang Khaybar. Dan dia ikut perang. Nggak lama habis itu dia meninggal syahid. Sahabat bingung. Ini dia baru masuk Islam, belum pernah sholat nih Salim ini. Kira-kira dia masuk neraka, kita perlu sholatin nggak? Jangan dia masuk neraka. Sahabat yang lain enggak, dia kan udah masuk Islam, otomatis masuk surga. Ini jadi debat sahabat. Akhirnya sahabat bilang apa? Kita tanya aja sama Nabi. Zaman itu enak, masih ada Nabi. Sahabat kalau debat-debat tinggal tanya Nabi. Akhirnya Nabi bilang apa? Inilah salah satu sebab turunnya hadis ini. Al-Islam yajubbu ma qabla. Islam ini menghapuskan dosa-dosa kekafiran sebelum dia masuk Islam. Sehingga apa? Walaupun dia belum sholat, kata Nabi, dia masuk Islam, masuk surga. Karena apa? Karena keislamannya dia. Tapi jangan sampai ada niat, oke, Anda mau murtad nanti sebelum meninggal masuk Islam, nggak ada yang tahu. Emang siapa yang tahu umur? Jangan sampai, wal'iyadzubillah. Yang ada kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Nah, baru kita lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, Allah mengatakan illal ladzina amanu. Siapa yang nggak begitu? Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi yang kita juga harus yakin semua amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima yaitu orang-orang yang beriman. Iman ini benar-benar, bukan cuma bohongan ya. Kenapa? Orang munafik ini tertolak amalnya. Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Bu? Munafik ini dikatakan nafaq. Apa itu nafaq? Apa itu nafaq? Nafaq itu sesuatu yang tersembunyi, yang gak jelas. Makanya antum kalau lihat, misalnya antum ini tahu jalan flyover gak? Kayak flyover gitu yang turunan. Kan itu kayak ada apa namanya? Langit-langitnya kan? Itu kalau di dalam bahasa Arab disebut an-nafaq. Jalan yang gak kelihatan. Kenapa? Karena jalanannya gak terlalu jelas. Maka itu disebut an-nafaq. Itu di dalam bahasa Arab. Nah, begitu juga orang munafik, makanya disebut al-munafik. Munafik itu orangnya. Kalau sifatnya disebut apa? An-nifaq. Nifaq itu sifat. Kenapa persaksian orang-orang munafik ini ditolak sama Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Idza ja'akal munafiqun, datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik. Kemudian apa? Qalu nashhadu innaka la rasul. Mereka mengatakan, kami ini bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kata Allah apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Kata Allah, aku tahu kamu memang rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolak persaksian mereka karena mereka berdusta. Jadi apa? Munafik itu apa pengertiannya? Zahiruhu al-iman wa batinuhu kufr. Yang tampak luarnya iman, tapi dalamnya kafir. Ini yang bahaya nih, musuh dalam selimut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka lebih dahsyat dari orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti ditempatin di mana? Keraknya api neraka paling bawah. Masih lebih mulia orang kafir, tanda kutip. Karena apa? Derajatnya masih mending orang kafir. Orang kafir lebih jelas. Antum tahu surat Al-Baqarah yang awal? Surat Al-Baqarah yang awal itu ada 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan siapa? Orang-orang beriman, cuma 5 ayat. Selanjutnya orang kafir. Orang kafir juga sama, enggak terlalu banyak. Nah, selebihnya kalau nggak salah ada 12 ayatan atau hampir 20 ayat kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat
atau membongkar sifat orang munafik. Kenapa? Saking bahayanya orang munafik. Jadi orang munafik sama orang kafir ini temenan. Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala persaksiannya, ditolak juga amalannya. Makanya apa itu pengertian daripada iman? Ini harus tahu nih. Apa pengertian dari iman? Masa nggak tahu apa itu? Al-iqraru bil lisan. Kemudian apa? Al-iqraru bil lisan. Kemudian wasidqu fil qalbi wal a'malu bil jawarih. Atau wal 'amalu bil jawarih. Apa itu al-iqrar apa? Menetapkan di lisan. Kita menetapkan nih. Makanya syarat orang masuk Islam apa? Syahadat. Kenapa? Harus syahadat. Kenapa harus dilafalkan? Harus diucapkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu perkara gaib. Kalau orang mu'alaf, ngaku mu'alaf, tapi dia nggak ikrar, nggak mengucapkan, atau sebagian ulama mengatakan al-qaul, mengucapkan, sama aja sih, al-qaul atau al-iqrar. Kalau nggak diucapin, tahu dari mana dia masuk Islam? Karena apa? Orang yang nanti masuk Islam sama seperti kita, dia berhak mendapatkan hak-hak dia dan juga kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Di antaranya apa? Kalau dia wafat, masa dia meninggal diurusinnya dengan cara kafir, nggak boleh. Makanya itulah pentingnya al-qaul, pengucapan dengan lisan. Kemudian apa? Wasidqu fil qalb, pembenaran di hati. Jadi ucapan sama hati harus sinkron. Ini yang bedain antara orang yang benar-benar beriman sama orang munafik. Munafik ngomongnya doang, tapi hatinya nggak connect. Artinya nggak sama, nggak sinkron. Makanya itulah yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tertolak? Kemudian wal a'malu bil jawarih, dan juga beramal dengan anggota tubuh. Jadi orang beriman ini ada apa ya? Representasi apa artinya? Ada gambarannya dia. Secara gambaran ada. Jadi benar-benar dari ucapannya, bukan omong kasar. Kalau orang omong kasar seolah-olah dia nggak beriman. Manggil orang seenaknya. Kadang apalagi kalau gimana? Kebun binatang biasanya keluar itu semua. Hati-hati itu. Makanya ulama mengatakan apa? Orang yang lagi bermaksiat atau melakukan dosa, ini imannya lagi dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah nggak ada iman. Orang yang misalnya lagi nenggak minuman keras, itu seolah-olah dia lagi nggak beriman. Keimanannya lagi Allah cabut sementara. Makanya hati-hati dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya keimanan ini bertambah dan berkurang. Yazidu bis ta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, berkurang karena maksiat. Tapi kita usahakan selalu bertambah, jangan berkurang terus. Kenapa? Karena kita nggak tahu matinya kita. Karena biasanya kematian ini karena kebiasaan seseorang. Jangan sampai kita meninggal wali'adzubillah lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengatakan di sini bukan cuma beriman doang, tapi apa? Wa'amilus shalihat, dan beramal saleh. Coba antum perhatikan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mengaitkan keimanan pasti Allah Subhanahu wa taala gandeng dengan amal saleh. Kenapa? Karena amal saleh ini sebagai bentuk keimanan seseorang. Antum beriman tapi nggak beramal, ya sama aja bohong. Gimana antum beriman tapi nggak beramal, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat? Kira-kira gimana? Keimanan antum diterima nggak sama Allah? Enggak juga. Kenapa? Karena amalan inilah yang membedakan antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang kafir. Ada orang kafir sholat? Nggak ada. Mungkin kalau sholat cuma buat ini doang, ngelabuin mungkin. Tapi
Secara umum orang kafir nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Boleh nggak kita memberikan zakat buat orang kafir? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena zakat ini sesuatu hal yang wajib. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh nggak yang sunnah? Sedekah kan terbagi dua. Ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Kepada siapa kita wajib berzakat atau memberikan maaf? Memberikannya kepada siapa? Kepada yang 8 tuh yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah itu. Siapa aja? Orang fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, kemudian apa lagi? Musafir, terus di dalam fisabilillah, terus ya. Nah ini harus dibahas nih yatim piatu. Apa lagi? Yatim piatu nggak masuk. Siapa lagi? Apa lagi? Orang yang terlilit hutang, terus apa lagi? Mu'allaf wal mu'allafatu qulubuhum. Kemudian satu lagi apa? Tadi udah kan perjalanan. Satu lagi? Buddha, mumtaz. Benar, Buddha. Kenapa anak yatim atau piatu itu enggak masuk? Kenapa, Pak? Bukan ayahnya banyak. Anak yatimnya tergantung. Kalau anak yatimnya ternyata orang tuanya kaya, nggak masuk. Misalnya pejabat, masya Allah pejabatnya kaya. Qadarullah meninggal, dia punya anak yatim. Kira-kira wajib kita zakatin nggak? Enggak. Tapi kalau anak yatimnya itu miskin, dia wajib mendapatkan zakat bukan karena keyatimannya, tapi karena kefakiran atau kemiskinan. Ini hati-hati nih. Antum nanti sebagai DKM nanti diamanatin buat nyalurin zakat. Entah itu zakat fitrah atau zakat mal, hati-hati. Zakat mal. Hati-hati jangan sampai. Karena ini banyak kejadian di sini. Oh, karena yatim. Padahal anak yatimnya kaya. Punya rumah 5 misalnya warisannya. Warisannya 10 miliar, masa mau dizakatin? Ini hati-hati. Adapun sedekah yang sunnah boleh orang kafir misalnya supaya mereka tertarik dengan ajaran Islam. Itu boleh membantu, misalnya ada perkampungan orang-orang kafir, misalnya mayoritas orang kafir, tiba-tiba kebakaran. Boleh nggak kita kasih sedekah? Boleh. Supaya mereka tertarik. Oh, ternyata orang Islam nggak selama ini yang digambarkan. Makanya mu'allaf, kenapa mereka termasuk? Karena mu'allaf artinya apa? Kalau secara bahasa Indonesia apa? Mu'allaf itu secara bahasa artinya yang lagi dijinakin. Dijinakin kalau bahasa lebih sopannya lagi dilembutin hatinya. Lagi dilembutin hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Banyak mu'allaf ini yang diusir ketika dia masuk Islam, hartanya ditahan. Dan ini kejadian bukan hanya di zaman Nabi SAW. Kalau antum coba lihat, buka-buka di YouTube, itu banyak yang diusir, kemudian nggak dikasih hartanya, nggak dikasih uang sepeser pun. Makanya inilah salah satu keindahan Islam. Kenapa mu'allaf? Apa hubungannya? Ternyata itu banyak tantangan yang yang mereka lalui bagi para mu'allaf. Allah uji mereka dengan seperti itu. Sehingga apa? Kita membantu sehingga mereka berhak untuk menerima zakat. Inilah salah satu hikmah kenapa mereka berhak. Nah, jadi ini yang membedakan antara kaum muslimin, kaum mukminin dan juga orang-orang kafir, yaitu beramal saleh. Beramal saleh. Apa itu saleh? Amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik. Seperti apa contohnya? Bersedekah, kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya yang ketiga ini, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw dan saling menasihati di dalam kebenaran dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa kita perlu menasihati seseorang di dalam kebenaran?
Boleh nggak kita nasihatin orang selain kebenaran? Nggak boleh. Nasihatin orang nggak boleh. Anda nasihatin ente supaya ente misalnya minum khamr, enak minum khamr, nggak boleh. Nyobain narkoba misalnya, nggak boleh. Itu bukan daripada kebenaran. Tapi apa yang dimaksud kebenaran di sini? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa huwa ada'ut ta'at, supaya orang menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru kalau ada orang yang lagi berbuat maksiat, diarahin supaya nggak berbuat maksiat. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa umat Rasulullah SAW termasuk umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menjadikan kalian wahai para sahabat secara khusus umat yang paling terbaik. Apa karakteristik mereka? Apa sifat-sifat para sahabat sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian saling beramal ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan bernahi munkar. Ini termasuk di dalam wa tawasau bil haq, mengingatkan atau saling berwasiat atau saling menasihati di dalam kebenaran. Jadi ini yang paling penting. Saling beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya para ulama mengatakan, kalau di suatu kaum atau di suatu kelompok atau di suatu perkampungan misalnya nggak ada lagi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, siap-siap turun azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kepedean orang-orang soleh misalnya, bukan pede, jangan egois. Orang-orang soleh ini jangan egois. Misalnya di daerah sebelahnya misalnya ada tempat perjudian misalnya, kan itu jelas maksiat. Tapi nggak berusaha beramal ma'ruf nahi munkar, siap-siap azab Allah Subhanahu wa taala. Selama lagi masih ada amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah azab Allah masih ketahan. Jadi hati-hati. Jangan suka nggak peduli sama lingkungan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira ini tempat maksiat, buru-buru ditindak. Tindaknya tentunya dengan akhlak yang baik. Jangan semena-mena. Inilah Islam. Islam ini bukan semena-mena. Tentunya dengan akhlak yang baik supaya mereka tergugah hatinya. Lalu kemudian wa tarkul muharramat, kata Imam Ibnu Katsir, bukan cuma ada taat, bukan cuma menunaikan ketaatan, tapi meninggalkan keharaman. Kalau cuma mengerjakan ketaatan, maksiat juga jalan terus, hati-hati juga. Keimanannya juga perlu dipertanyakan. Karena sebagaimana yang tadi saya katakan tadi, ketika seseorang berbuat maksiat atau dosa, seolah-olah imannya lagi dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok lagi dicabut? Ada orang lagi maksiat ingat Allah? Enggak ada. Lagi zina atau lagi di tengah, kalau lagi di tengah zina mungkin. Tapi kalau lagi menikmati tiba-tiba ya Allah astagfirullah, mungkin. Ada orang zina sambil istighfar. Enggak mungkin insyaallah. Tapi kalau sebelum dia berzina tiba-tiba dia ingat Allah, mungkin. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina, beliau mengatakan apa? Ma'adzallah, takutlah engkau kepada Allah, berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu yang menyebabkan Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum bisa enggak kalau disuruh maksiat wa tawasau bil haq, menasihati di dalam kebenaran, bisa enggak kira-kira? Itu berat itu. Karena apa? Biasanya orang kebanyakan nggak enaknya. Orang banyak nggak enaknya sama orang, sama Allah nggak enak. Harusnya kita balik. Nggak enak sama Allah kalau kita berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan, itu harusnya kita nggak enaknya sama Allah. Bukan malah dibalik, sama orang yang nggak enakan. Dia nggak enak. Tegur nih, dia nggak tinggalin misalnya dia tinggalin sholat. Dia mau tegur malu. Salah, jangan nggak ditegur, tapi tegurnya tentu dengan cara yang benar. Jangan depan orang. Kita kalau nasihatin orang jangan depan orang. Kenapa? Akan
martabat dia, yang ada malah dia bukannya semakin dapat hidayah Allah, malah semakin menjauh. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya seseorang ini menasihati aku di tempat umum, maka aku akan marah. Dia lagi menghina aku. Hakikatnya dia lagi menghina. Tapi kalau dia manggil aku, kemudian dia nasihati aku di tempat yang orang nggak tahu, cuman berdua doang, maka aku terima nasihatnya. Karena itu dia lagi benar. Itu benar-benar nasihatin yang benar. Makanya kenapa kita nggak boleh menjelekkan pemimpin di depan umum? Kenapa? Harga diri pemimpin tersebut bisa jatuh. Sehingga apa? Kalau pemimpin tersebut nggak didengar lagi, apa yang terjadi? Mudaratnya lebih besar. Akan terjadi sesuatu hal-hal yang nggak diinginkan. Maka inilah salah satu hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ternyata ketika kita saling menasihati di dalam kebenaran, ada satu hal yang harus kita ingat, yaitu kesabaran. Udah syuruk. Sebentar lagi. Wa tawasau bis sabar. Sabar ini terbagi menjadi 3. Sabar ketika apa? Menjalankan ketaatan. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar ketika mendapatkan ujian atau musibah muntas. Kita tadi Masya Allah nih, sholat subuh, apalagi anak-anak tidur, apalagi yang sebelumnya tahajud, Masya Allah. Kemudian apalagi diterusin majlis taklim kayak begini, luar biasa, menuntut ilmu. Itu penuh kesabaran, sabar di dalam ketaatan. Kemudian sabar yang kedua di saat meninggalkan maksiat. Contohnya yang tadi, ketika tadi Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina, kemudian beliau tinggalkan. Contohnya apa lagi? Kira-kira misalnya antum lagi di masjid, Masya Allah di masjid tiba-tiba ngelihat kotak amal sendirian. Kira-kira coba lihat, itu antum ingat Allah tiba-tiba, itu antum lagi meninggalkan kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Ada lagi yang di saat mendapatkan musibah. Contohnya apa? Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub di dalam hadis yang hasan, Nabi mengatakan, Innallaha apa namanya? Anda lupa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit Nabi Ayyub 18 tahun lamanya. Nabi bala'uhu 18 sana, kata Nabi. Sesungguhnya Nabi Ayyub menderita sakit 18 tahun lamanya. Luar biasa. Antum kira-kira baru sehari sakit deh. Ya Allah, udah enggak kuat. Pusing dikit udah enggak kuat. Kadang kita sering ngomong apa? Ya Allah, kita dosa apa sih? Padahal setiap hari dosa kita lebih banyak. Makanya ini pentingnya kita bersabar, terutama di dalam musibah. Kita sering, insya Allah yang 1, 2 itu lebih mudah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah atau ujian, kita sering lolos. Ini hati-hati nih. Sering kita lolos. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ingin menguji manusia enggak bakal di luar batas kemampuan. Tapi karena sering kita diliputi rasa putus asa sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering menganggap musibah yang kita dapat ini berat banget. Apa yang menyebabkan kita ketika mendapatkan musibah atau ujian rasanya berat banget? Apa itu kira-kira? Karena kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, akan mudah dilalui, akan mudah. Bahkan ada di dalam salah satu riwayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, minta sama aku, nanti aku akan bantu engkau wahai Jibril untuk memadamkan api. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala la, enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Jibril alaihissalam ditolak sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Kedekatan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah, setiap ujian mudah aja dibawanya. Sehingga yang timbul apa? Husnudzan sama Allah dan sama rasa syukur. Makanya salah satu sunnah yang paling orang lupa
Yang mungkin sekarang udah salah satu sunnah yang mahjur, yang sering dilupakan sama manusia, ditinggalin sama orang apa? Mengucapkan alhamdulillah dikala mendapatkan musibah. Jadi antum kalau lagi dapat musibah, sunnahnya apa? Alhamdulillah dulu, baru istirja, baru innalillah. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena kalau kita dapat musibah, kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat keimanan. Tapi kalau kita lagi dapat dapat kesenangan, dapat nikmat, kita alhamdulillah, itu suatu hal yang biasa. Tapi ketika kita lagi dapat musibah kemudian innalillah, alhamdulillah, itu luar biasa. Jadi misalnya antum dapat kabar si fulan meninggal, alhamdulillah. Itu harusnya begitu, alhamdulillah baru innalillah. Cuman takutnya digebukin biasanya. Padahal itu salah satu sunnah, tapi sayang sunnah yang udah mulai ditinggal. Itulah hakikat syukur kita. Jadi kita syukur bukan cuma ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita mampu bersyukur dikala kita mendapatkan musibah atau ujian, itu sesuatu keimanan yang sangat luar biasa, iman yang tinggi itu. Jadi menasihati itu perlu dengan kesabaran. Jadi sabar ini nggak ada batasnya. Orang sering ngomong, oh sabar ada batas, padahal Allah mengatakan innama yuwaffas sabirina atau sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kesabaran tanpa hisab, tanpa batas. Kenapa? Karena sabar itu susah. Ngomongnya doang gampang, praktiknya susah. Kenapa? Ini salah satu kunci kenapa para nabi ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sahabat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka. Cuman dengan entengnya biasanya kita ngomong apa? Itu kan nabi, Ustaz. Itu kan sahabat nabi. Nabi diutus buat apa? Buat dicontoh. Makanya kenapa nabi itu bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, supaya kita mampu buat nyontohnya. Justru kalau dari kalangan malaikat berabe gitu. Karena malaikat nggak makan, nggak minum, nggak punya syahwat, nggak nikah. Tapi kalau nabi menikah, makan dan lain sebagainya, mereka memiliki sifat manusia sehingga kita bisa untuk mengikutinya. Termasuk sifat sabar. Ini aja mungkin ada yang mau ditanya sebelumnya. Masya Allah ya. Masya Allah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunda waktu. Silakan. Saat kondisi membayar ngantuk berat, jadi takutkan ingatkan kita dalam beribadah saat atau akan lupa. Gitu. Assalamualaikum. Kenapa tadi? Menunda waktu. Iya. Karena kondisi membayar ngantuk berat. Iya. Mau sholat, takut bacaan kita salah. Maksudnya menunda sholat untuk sementara gitu. Masya Allah. Karena ngantuk berat. Ulama mengatakan kalau seandainya kita dalam keadaan ngantuk berat dan ini bukan suatu kebiasaan kita, boleh kita untuk menunda sholat kita, tapi dengan syarat. Syarat kita yakin nggak kebablasan, jadi nggak keluar waktunya. Misalnya contoh, kalau tiba-tiba antum mungkin terlalu capek waktu zuhur misalnya. Sebelumnya antum dari subuh misalnya ada sesuatu yang penting, misalnya misalnya habis jaga rumah sakit, belum sempat tidur sama sekali. Tapi antum mencoba untuk menunda sedikit, misalnya jam 2 tidur dulu gitu, jam 2 bangun. Kalau antum bisa yakin boleh, tapi dengan syarat nggak bablas, dan juga nggak diniatkan sering. Jadi kenapa? Karena ditakutin nanti bakal ngeremehin sholat. Tapi kalau seandainya takut kebablasan atau keluar sholat, maka wajib untuk tidak ditunda. Tapi kalau misalnya yakin, maka boleh. Kenapa? Karena nanti ketika antum sudah lebih fresh, lebih segar setelah istirahat, setelah tidur, akan lebih khusyuk. Karena
salah satu yang dicari di dalam salat apa? Kekhusyuan. Khusyuk itu penting di dalam salat. Tapi syaratnya itu tadi. Nggak yakin, nggak apa namanya, nggak keluar dari waktunya atau nggak kebablasan, dan juga nggak sering. Benar-benar sesuatu hal yang mendesak ya. Itu wallahu a'lam. Ada lagi mau ditanya? Membaca Al-Quran tadi harus tahu artinya. Dianjurkan sebenarnya. Karena kita bukan orang Arab, kita nggak tahu artinya. Harus diterjemahkan. Tetapi dalam terjemahan ini kadang-kadang ada yang disalahgunakan orang atau tidak. Seperti contoh surat Al-Maidah ayat 51. Ya, itu kata pimpinan itu diganti dengan teman setia. Ya. Kemudian ada juga orang kemudian mencoret itu teman setianya dengan pulpen, kemudian diganti dengan pimpinan. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz? Apakah surat yang begini ini kita buang, artinya kita nggak pakai, atau kita pakai tapi dengan mencoret Islam, mencoret Al-Quran tadi. Yang pertama, alhamdulillah Quran terjemahan kita secara umum ini bisa dikatakan 99% maknanya insya Allah sesuai. Hanya sedikit lah seperti yang tadi Bapak sebutkan. Nah, disinilah pentingnya kita sembari menuntut ilmu. Sehingga apa? Ketika ada kekeliruan kita sudah paham. Jadi sebenarnya nggak usah nyoret juga sih. Itu bagi kita ya barangkali. Iya, makanya di sini. Cucu kita nanti gimana? Iya. Masya Allah. Makanya disinilah perlunya keluarga yang soleh, yang kita bina keluarga kita supaya minimal apa? Mereka mencintai untuk ilmu, sehingga mereka akan semangat untuk menuntut ilmu. Di sini penting. Masya Allah. Jadi salah juga kalau bilang orang Arab yang tahu. Profesor itu tahu deh. Jadi sebisa mungkin nggak perlu dicoret. Kalau perlu dikasih kertas aja ditempel sedikit supaya nggak kotor Qurannya. Jadi begitu. Di tip X gitu kemudian Boleh. Tapi insya Allah sih orang di sini sudah paham semua maksudnya adalah pemimpin. Menanya tadi mengenai kenikmatan mengucap alhamdulillah, rasa syukur tadi. Kan Allah mengatakan jika kau bersyukur padaku akan tambah. Dan nanti kalau ditambah terus Nggak begitu. Maksudnya nggak begitu, Pak. Iya, kalau tadinya disarankan untuk kondisi nikmat maupun susah, ucapan alhamdulillah. Allah sendiri mengatakan kalau jika engkau bersyukur padaku akan tambah nikmatnya. Di dalam ayat ini maksud konteksnya apa? La in syakartum la azidanna. Ketika kalian atau kamu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kan banyak dapat nikmat juga kadang bukan bersyukur malah apa? Ya kurang. Nggak disyukurnya manusia. Manusia dikasih motor, punya mobil, dapat mobil, rumah satu lagi. Begitu maksudnya. Udah punya istri 1, 2, 3, 4. Kenapa? Apa namanya? Kalau tadi kena musibah tiba-tiba Sunnah. Makanya disebut sunnah min sunanil mahjur, di antara sunnah-sunnah yang mulai dilupakan manusia. Begitu Pak maksudnya. Ada lagi mau ditanya? Sejauh apa?
ulama mengatakan termasuk pendapatnya Al-Imam Syafi'i bahwa selama kurun 1 tahun itu disebut mu'allaf. Lebih dari 1 tahun udah nggak disebut mu'allaf. Jadi kadang orang udah masuk Islam 15 tahun mu'allaf, macam enggak. Kedua, sejauh mana ketika hartanya ini, bahkan ada sebagian ulama mengatakan walaupun hartanya nggak diambil boleh juga. Sebagai apa? Sebagai bentuk penguatan. Termasuk apa? Perbuatan Nabi SAW ketika itu Nabi pernah memberikan hartanya kepada siapa? Abu Sufyan bin Harb. Yang ketika itu apa? Beliau ini radhiyallahu anhu sebagai tokoh, dan tokoh nggak ada yang berani ngambil hartanya Abu Sufyan, tapi tetap diberikan sama Rasul SAW. Menunjukkan apa? Supaya hatinya semakin terpaut. Sebab Nabi ingin menunjukkan ini nanti ini waktu di zaman masih kafir, nanti ini mulia sebagai pemimpin, dan Nabi SAW nggak mau merendahkan martabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Gitu. Ada lagi murid? Masya Allah, pertanyaannya banyak juga. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.